Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulullah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'd. Kita berjumpa lagi di cerita Abah. Karena Abah sayang cerita, karena Abah cinta cerita. Ya, kita memasuki hari ke-8 bulan Ramadan. Alhamdulillah ya, sudah 8 hari. Hadir, ada yang tamat, ada yang bocor gak? Puasa terus, saum terus, sampai maghrib terus. Sip, bagus. Azam sampai maghrib terus. Aman? Akang sampai maghrib, sampai duhur. Sampai duhur terus lanjut ya. Oke, baik ya. Kita memasuki hari ke-8, berarti yang akan kita bahas hari ini kisah Asmaul Husna yang ke-8. Apa yang ke-8, Mas? Al-Aziz. Artinya Al-Aziz itu Allah Maha perkasa, betul, maha gagah, maha perkasa. Jadi Allah lah yang memiliki keperkasaan, kehebatan manusia tidak ada. Walaupun ada yang ngaku-ngaku, dulu ada yang ngaku-ngaku dia menjadi raja yang paling perkasa, raja yang paling hebat. Ya, namanya, ada yang tahu gak? Fir'aun. Fir'aun zaman siapa, Mang Hadid? Zaman Nabi Musa. Zaman siapa? Zaman Nabi Musa. Jadi zaman Nabi Musa, sebelum Nabi Musa dilahirkan sudah ada Fir'aun ini. Nah, Fir'aun ini punya kerajaan yang hebat dan dia memang orang yang gagah perkasa. Konon katanya Fir'aun gak pernah sakit. Jadi Amar kan suka ada batuk ya. Nah, udah minum madu alhamdulillah ya. Seperti itu. Kemudian Fir'aun gak pernah sakit. Kalau perang gak pernah kalah. Jadi saking hebatnya, saking perkasanya gak pernah kalah kalau perang juga. Ya. Bahkan katanya kalau lagi berlayar di atas sungai ini, kemudian sungai Nilnya agak beriak-riak bergelombang, Fir'aunnya marah, nah, sungai ini langsung tenang lagi gitu. Saking kuat keperkasaan ibanya. Tapi dia tetap, walaupun seorang yang perkasa, punya ketakutan. Ketakutannya itu takut kerajaannya hancur, takut dia tidak berkuasa lagi. Dan ternyata suatu hari dia sedang tertidur, dia bermimpi, mimpi yang takut. Mimpinya ternyata dia melihat kerajaannya runtuh, kerajaannya hancur, dihancurkan oleh seorang pemuda. Nah, kemudian akhirnya dikumpulkanlah para peramal-peramal, penyihir-penyihir kerajaan Mesir saat itu. Ditanya kira-kira apa ini? Ya, apa pendapat kalian? Apa takwil dari mimpi ini? Kemudian kata si peramal itu, wah, jangan-jangan, wahai baginda raja, kerajaanmu nanti akan dihancurkan oleh seorang pemuda dari kalangan Bani Israel. Biasanya kalau peramal-peramal, penyihir-penyihir udah tua jadi, jangan-jangan nanti kerajaanmu akan dihancurkan oleh pemuda dari Bani Israel. Gitu kata si peramal. Gitu. Wah, kalau begitu apa yang harus aku lakukan? Kalau begitu berarti jangan sampai ada nanti anak-anak laki-laki yang tumbuh besar menjadi pemuda, harus dibunuh dari semenjak kecil. Oke, baik. Akhirnya diperintahkan oleh Firaun, wahai seluruh pasukanku, cari di seluruh Mesir kalau ada kalangan Bani Israel yang perempuannya sedang mengandung, dan kemudian perhatikan kalau dia lahir anak laki-laki segera bunuh, kalau lahir anak perempuan biarkan hidup. Yudzabihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Dibunuh anak laki-laki mereka dan dibiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Nah, untuk apa? Mempertahankan kegagahan keperkasaannya. Tapi dia lupa bahwa ada Allah yang lebih gagah perkasa, ada Allah yang lebih hebat, ada Allah yang punya kehebatan yang lain. Allah kemudian membuat ya seorang pemuda yang nanti akan menghancurkan kerajaan Firaun, yaitu Nabi Musa, diselamatkan oleh Allah. Caranya Allah memberikan ilham ke dalam ibunya, kepada pikiran ibu Nabi Musa untuk memasukkan bayi Musa yang masih kecil ya baru dilahirkan ke dalam keranjang. Lalu keranjangnya dibiarkan ke Sungai Nil, dialirkan ke Sungai Nil. Dan ternyata kemudian di akhir Sungai Nil itu akhirnya berhenti di sebuah tempat di dekat kerajaan, di mana istrinya Firaun sedang mandi. Itu dia lihat sungai ini ada sebuah keranjang, pas dilihat ada bayi lucu sekali. Aduh, ini aku ingin menjadikan dia seorang anak. Akhirnya si anak kecil yang nanti akan menghancurkan kerajaan Firaun ya, yang akan kemudian menjadi sebab Firaun nanti ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata malah dibawa ke kerajaan, dipelihara oleh istrinya Firaun dan oleh Firaun. Iya, dipelihara itu maksudnya dikasih makan, kasih minum dan seterusnya. Ya, disusuinya oleh ibunya Nabi Musa.
Jadi demikian kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di atas raja yang perkasa masih ada Allah yang lebih maha perkasa. Tidak ada yang lebih maha perkasa dari Allah. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku kuat, perkasa, hebat, nggak bisa. Ammar gak boleh ngaku aku paling kuat, aku paling hebat. Enggak. Mahdi juga gak boleh ngaku-ngaku seperti itu ya. Azam gak boleh. Jadi tetap bahwa kita ada yang lebih perkasa dari kita, itu Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah Al-Aziz seperti itu. Maka kemudian tidak boleh sombong kita semua. Ya. Demikian cerita Abah hari ini. Kenapa cerita Abah? Anak Abah? Abah suka cerita? Cinta cerita. Abah sayang cerita. Oke ya. Sampai jumpa di cerita Abah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.